Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Hub Official ya teman-teman. Dan di video kali ini saya sekarang ditemani oleh seorang ustadz ya dari Purwakarta rupanya. Dan alhamdulillah beliau sekarang akan memberikan sepatah dua patah kata ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk lebih apa ya, kita kenalan dulu sama beliau. Mungkin perkenalan mau dimulai dari nama, pengalaman beliau. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja serahkan ke beliau ya, Ustadz Ahmad, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama Al-Fakir Ahmad Febian, alamat Al-Fakir daerah Purwakarta, tepatnya di Cikampek, perbatasan Purwakarta dan Karawang. Alhamdulillah, nah, umur Al-Fakir berkisar untuk menuju 23 tahun. Ya, ini umur pas matang-matangnya. Masya Allah, ya masih itu. Ya mungkin, dan karena beliau menanyakan pengalaman gitu ya. Alhamdulillah pengalaman Al-Fakir itu cukup lumayan banyak. Pertama, Al-Fakir pertama kali mondok tuh keluar SD, yakni SMP atau MTS, tapi Al-Fakir masuk ke MTS pertama kali di daerah Purwakarta, ini tepatnya di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Lalu setelah Al-Fakir langsung pindah lagi ke daerah Depok. Daerah Depok, namanya Pondok Pesantren Himmatul Aliyah, pimpinan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nata bin Bapak Haji Sa'ad. Ya Allah. Lalu setelah itu Al-Fakir beres di daerah Depok sampai lulus sekolah aliyah, lalu sempat mengabdi di Pondok Pesantren Himmatul Aliyah. Lalu saya itu Al-Fakir lanjut lagi ke Pondok Pesantren daerah Sumedang. Ya, namanya Pondok Pesantren Internasional Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Pimpinan Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Nah, setelah itu kurang lebih 2,5 tahun lah, hampir 3 tahun, Al-Fakir lanjut lagi untuk mencari pengalaman, yang ini tepatnya di sekarang tempat ini, yakni Pondok Pesantren Qiraatu Sab'ah Kudang. Al-Fakir belajar di tempat pesantren ini, belajar tentang qiraat, baca bacaan Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu mungkin dengan doa antum semua, insya Allah Al-Fakir akan melanjutkan kembali dengan atas izin Allah dan doa antum. Al-Fakir ingin mempelajari, mencari pengalaman ke daerah Yaman Hadhrul Maut. Insya Allah atas izin Allah dan doa antum semua, Al-Fakir minta doa dari antum agar senantiasa Al-Fakir bisa mencari pengalaman dan belajar di daerah kotanya para seribu wali, yakni daerah Hadhrul Maut, insya Allah. Mungkin sekian gitu saja pengalaman. Oke teman-teman, itu merupakan sebuah pengenalan ya dari beliau. Beliau sudah mesantren berarti berapa pesantren? Empat pesantren, dan mau dilanjutkan lagi mesantren ke Yaman. Mudah-mudahan doanya dari teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke acara yang inti ya. Ustadz, mohon maaf ya, saya ingin bertanya gitu. Penasaran ini dari dulu. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran ya, dengan sama seperti saya gitu. Nah, jadi siapakah orang yang benar-benar gitu yang disebut orang alim atau ulama gitu? Zaman sekarang kan banyak gitulah yang ngaku-ngaku orang alim gitu, ngaku-ngaku orang alim. Kan zaman sekarang banyak itu. Nah, gimana itu? Yang seperti apa? Mohon maaf. Thayyib, baik. Pertanyaan dari saudara kita. Jadi siapakah orang alim itu? Siapakah ulama itu kan? Ya. Jadi yang disebut dengan orang alim itu, yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang senantiasa bukan banyak gayanya, semenang-menang, seperti dia tuh bagaikan ulama karena sebab pakaiannya. Kita jangan sampai tertipu oleh pakaian. Pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah. Oh, ini orang alim ini.
Enggak. Kita jangan sampai tertipu dengan orang tersebut. Model pakaian bisa menipu, tapi ilmu dan takwa kita kepada Allah nggak bisa ditipu. Menurut salah satu ulama yakni Al-Habib Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan orang alim itu, yang disebut dengan ulama itu, yang mana orang tersebut bukan pakai pakaian-pakaian yang matching, baju-baju yang bagus, koko-koko, gamis-gamis yang bagus, sarung yang mahal, sarung yang bagus, banyak modelnya, banyak corak dan sebagainya. Lah, bukan seperti itu orang alim itu. Begitu juga pendapatan oleh imam kita, yakni Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu beliau juga berpendapat seperti itu. Jadi yang disebut dengan orang alim itu bukan orang yang pakai jubah, gamis, imamah dililit gitu kan, sampai berapa meter, berapa senti gitu. Lah, tidak seperti itu ulama itu. Tidak seperti itu orang alim itu kan. Akan tetapi yang sebenarnya orang alim itu, ulama itu berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang alim itu adalah yang mana takutnya itu sangat tinggi kepada Allah. Dimanapun ia berada, mau di tempat sepi kek, mau di tempat ramai kek, mau di tempat banyak orang kek, mau di tempat nggak ada orang kek, pokoknya ia takut kepada Allah, merasa ia itu diawasi dan dilihat oleh Allah. Itu orang alim. Karena tahu, orang alim itu, ulama itu tahu bahwasannya Allah itu selalu melihat kepada kita, sikap kita, perilaku kita, ibadah kita, ketaatan kita, yang mana orang itu menjauhi larangannya apa mentaati larangannya. Lebih banyak taat apa lebih banyak maksiat. Terkadang kita tertipu dengan pakaian bagus tapi maksiatnya, dosanya lebih banyak daripada taatnya. Ngalir kan seperti itu. Tapi menurut ulama, Al-Habib Abdullah bin Umar, yang disebut dengan ulama adalah yang mana takutnya itu tinggi kepada Allah, takwanya tinggi kepada Allah, taatnya tinggi kepada Allah. Begitu juga salah satu ulama yang terkenal, yakni Al-Imam Ghazali, salah satu ulama tasawuf, pengarang kitab yang sangat terkenal sekali, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini karangan Imam Ghazali. Bukan kitab yang terkenal ya. Terkenal. Kitab masyhur dalam kitab tasawuf, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ini karangan Imam Ghazali. Beliau juga mengatakan seperti itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi orang yang alim itu, ulama itu yang manfaat ilmu dan bertambah takutnya kepada Allah, bukan berkurang. Semakin hari semakin takwa, semakin hari semakin takut, semakin hari ia semakin beramal soleh. Semakin takut dan tidak mau melakukan larangan Allah, kan tapi malah semangat dia melakukan perintah Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah larang. Itulah orang alim, itulah ulama. Yang mana tidak boleh tertipu oleh pakaian, tapi lihat ketakwaannya, ketakutan dia kepada Allah, tawaduknya iya, waroknya iya, zuhudnya iya, sikapnya dia kepada orang lain. Karena orang yang baik itu, orang yang bagus itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain, bagi diri kita juga, bagi orang alim tersebut, dan bagi orang lain disebarkan ilmunya, disebarkan amalnya untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW agar mengenal Allah dan mengenal nabinya Rasulullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, sangat puas sekali, masya Allah, jawaban-jawaban yang sangat memuaskan gitu. Jadi pada intinya orang alim itu bukan orang yang matching penampilannya gitu, jubah mewah, apa tadi itu yang lucu itu apa? Pakai sorban imamah yang dililit-lilit sampai beberapa meter gitu. Nah, itu pada intinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi diri saya sendiri khususnya, dan umumnya bagi teman-teman di rumah.